Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Rizky Hardianti, NIM T2016 4052. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang pengantar memahami psikologi pendidikan. Ya, di mana di sini saya sedang mengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi psikologi terlebih dahulu. Definisi di sini yakni psikologi berasal dari kata dari dalam bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari psies dan logos, yang dimana psies ini artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1990 yang mana psikologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dan Muhyiddin Shah pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa psikologi ini ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan di sini dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Karena sangat luasnya objek yang dibahas dan dipelajari oleh psikologi, maka dalam perkembangannya itu ilmu psikologi bisa dikelompokkan dalam beberapa bidang, yakni yang pertama bidang perkembangan, yang kedua psikologi pendidikan, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat psikologi industri, dan yang kelima psikologi klinis. Selanjutnya definisi pendidikan, yakni definisi pendidikan dapat disimpulkan bahwa suatu usaha yang baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan. Nah, dari penjelasan tadi di atas bisa disimpulkan bahwa definisi psikologi pendidikan ini yakni ilmu yang mempelajari penerapan teori psikologi dalam bidang pendidikan. Pada psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, yang dimana manusia yang terlibat dalam proses ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan ini ialah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, di sini ada psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan terhadap pendidikan secara teoritis maupun praktis. Yang dimana di sini yang pertama, tiap tingkat perkembangan berbeda karakternya. Setiap tingkat perkembangan memiliki karakter sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Ya, seperti pasti murid dalam kelas dari 40 anak pasti berbeda karakternya masing-masing. Jangankan 40, dari 3 anak pun pasti ada yang nakal, yang rajin, maupun yang pendiam. Ya, kita sebagai guru ini harus mengetahui
caranya atau harus bisa mengerti apa yang siswanya mau dan harus mengerti bagaimana menghadapi siswa yang pendiam atau yang aktif atau yang nakal atau yang macam-macam lah di dalam kelasnya. Di sini yang kedua, psikologi memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas belajar di ruang kelas. Psikologi pendidikan memberikan bekal kepada guru mengenai proses pembelajaran secara umum di ruang kelas dan mengembangkan teori ini lebih luas lagi di ruang kelas. Yang dimana di sini kita sebagai guru diharuskan dan diwajibkan untuk memahami atau menguasai materi yang akan dipelajari di dalam kelas dan diharuskan untuk memahami apa yang dimau oleh siswanya. Di sini anak didik ini bukan benda tetapi merupakan objek yang memiliki pikiran, perasaan dan kemauan yang dimana kita sebagai guru harus seperti lebih memahami apa yang dimau oleh muridnya tersebut. Dan ini dengan demikian pengetahuan tentang kondisi siswa di dalam kelas mutlak harus dipahami oleh seorang guru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa guru harus bisa memahami apa yang dimau oleh siswanya. Nah, yang ketiga, psikologi pendidikan memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama, bahwa setiap anak maupun seperti contohnya di dalam kelas pun lebih dari satu anak. Yakni contohnya 40 atau berapa ya di dalam kelas. Kita sebagai guru dianjurkan untuk memahami karakter yang dimiliki oleh siswanya. Jika siswanya nakal, kita dianjurkan untuk lebih memahami atau pendekatannya nih seperti mendekati anak itu, ditanyain apa maunya, apa yang dia inginkan. Dari situ kita tahu apa yang diinginkan oleh siswanya tersebut. Nah, dari situ kita tahu caranya bagaimana kita untuk menerangkan dan mengajarkan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, psikologi pendidikan memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami problem anak didik dan memahami sebab-sebab yang ditimbulkan problem tersebut. Nah, di sini seperti ada siswa yang dari pagi sampai pulangnya itu diam terus. Pasti kita sebagai guru bertanya-tanya, apa sih masalahnya anak itu gitu kan. Terus kita agar kita tahu apa yang siswa tersebut alami atau rasakan, kita dekati dan kita beri seperti kata-kata atau diajak bicara agar siswa tersebut berbicara apa masalahnya. Nah, seperti dari situ kita tahu apa masalahnya dan kita beri solusi. Nah, penjelasan saya di atas bisa mencari problem seperti di dalam kelas pasti ada anak yang kurang mampu memahami atau menyerap mata pelajaran yang dipelajari pada saat itu. Contohnya pelajaran matematika. Saya tahu bahwa setiap anak itu tidak ada yang bodoh, tetapi dia akan pintar jika mau berusaha mempelajarinya, ya seperti itu. Dan di sini cara untuk lebih mengajarkan anak, contohnya seperti itu,
kita sebagai guru mendikte atau mengajari secara khusus anak tersebut. Solusinya ya kita mengadakan les tambahan atau tambahan pelajaran di lain waktu agar anak itu bisa mengikuti mata pelajaran yang telah ditempuh pada hari itu. Oh ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.